Malam guys, ketemu lagi tentu dengan channel saya Jack Volta guys. Ini luar biasa, saya akan kasih daging bener-bener karena ini dari skemanya atau dari dasarnya atau dari air kelapanya. Jadi orang kadang hanya bisa kulit kelapanya atau batoknya, kulit yang keras atau kelapanya, tapi tidak tahu air kelapanya isinya guys. Saya akan kasih tahu ntar. Ini mengulas kulkas 2 pintu timer 13. Jadi di sebuah perangkat yang saya akan bicarakan ini kulkas. Jadi perangkat ini ada yang mengendalikan, ada yang memerintah, atau ada otaknya. Saya kasih bahasa. Saya misalkan otak saya memerintah suruh Noel cewek tangannya karena tangannya sakit, otaknya sudah memerintah tapi nggak sampai Noel cewek tersebut. Ini kira-kira begitu. Jadi ada perangkat yang rusak misalkan, ini nggak kesampaian ini si tangan, walaupun otaknya sudah memerintah. Kira-kira begitu guys. Jadi saya akan unggah sebuah timer ini, kelemahan timer ini. Akankah timer ini pindah posisi heater terusan nggak mau pindah ke kompresor, atau dari kompresor nggak mau pindah ke heater? Ini saya akan kasih tahu supaya Anda bisa untuk membayangkan atau sebuah bayangan sebelum dandan kulkas 2 pintu. Jadi ada bayangan kalau teringat Jack Volta dalam video timer ini guys. Saya akan kasih tahu habis. Jadi di sebuah timer 13 ini saya yang nomor satunya ini motongnya dari sebelum ke heater ada fuse, tapi sebelum fuse. Jadi ini ada heater, kemasukan yang langsung ini 220 heater ini, kemudian fuse ini akan ditarik ke angka nomor 1 ke timer guys. Oke. Jadi nomor antara defrost dengan fuse ini gabung dan ditarik, ini masuk ke timer nomor 1. Alhasil timer ini akan bekerja mutar, karena teorinya ini kemasukan setrum dari 220 yang lewat dari heater. Oke. 220 sebelah yang lewat dari heater, kemudian lewati fuse dan masuk ke nomor 1, sehingga timer ini akan hidup mutar. Kalau nomor 3 ini kan setrum tetap, artinya kemasukan, jadi hanya mindah-mindah. Kalau putusnya di fuse, oke, kalau putus di fuse sudah pasti yang untuk lari ke nomor 1 timer ini tidak ada setrum yang sebelah. Alhasil kalau posisi itu lagi heater, ini sudah pasti berhenti saja di heater dan tidak mau pindah ke kompresor karena tidak ada setrum masuk dan motoran timer ini tidak bekerja. Seandainya lagi fuse ini putus, artinya ini tidak kekirim sebelah setrum ke nomor 1. Posisi timer ini sedang kompresor misalkan, fuse-nya putus. Apakah timer ini akan berjalan pindah ke heater? Karena putus timer ini tidak kemasukan setrum, sehingga motor timer ini tidak bergerak. Si kompresor ini tidak bakalan pindah atau mati dari sistem timernya, karena si timer ini sudah ngunci, berhenti. Motor ini berhenti dan posisinya kompresor.
sehingga timbullah sebuah pembekuan di evap. Artinya pembekuan ini di ruangan atas ini penuh es dan nutup sehingga ruangan bawah tidak dingin. Jadi ini timer ini berkaitan tidak berjalan. Ini saya bicara timer tidak berjalan karena sebab fuse-nya putus. Jadi kalau fuse putus ini, kalau posisi di heater misalkan, ini sudah pasti kulkas ini tidak dingin karena si timer ini tidak ada kemasukan setrum sebelah yang untuk motor timer sehingga mutar pindah ke kompresor. Artinya ini posisi heater terus sehingga kompresor tidak hidup. Kulkas ini sudah pasti tidak dingin. Kalau pindah putusnya pas di kompresor hidup, tidak ada setrum timer yang masuk sebelah, posisinya kompresor, ini sudah pasti tidak bakalan pindah ke heater karena sudah mengunci motorannya sudah tidak hidup. Alhasil ini kulkas akan pembekuan, guys. Jadi ini fuse yang mengakibatkan pembekuan. Si timer ini tidak bekerja karena tidak diisi setrum yang sebelah. Saya akan uji ini. Saya akan uji. Timer ini ada putarannya. Ini lampu saya uji sebelah, oke? Yang di bawah belum saya putar. Ini posisi kompresor pada saat yang nyala ini posisi kompresor artinya dingin. Saya pindah ke heater umpamanya. Ini pindah. Pindah ke heater ini timer ini. Ini timer ini bekerja ini karena setrum 220 masuk untuk motor timer ya guys. Jadi ini motor dijalankan oleh setrum 220, ini 13. Seandainya ini nomor 1 ini tidak isi setrum, posisi heater ini sudah pasti tidak bakalan timer ini mutar pindah ke kompresor. Kira-kira begitu guys. Jadi ini sederhana. Kalau fuse putus ini ada sebab. Satu, karena air sudah masuk atau heater bermasalah. Kalau timer ini tidak bekerja, si heater putus bisa karena fuse-nya heater dulu baru fuse baru ke nomor 1, sehingga kalau heaternya ini putus, benar-benar putus nggak ngalirin setrum, si timer ini akan berhenti tidak berjalan. Jadi posisinya kalau pas di kompresor berarti sampai pembekuan. Kalau posisi heater ini untung kulkasnya tidak dingin sama sekali, kompresor ini tidak hidup. Jadi kalau heater dan fuse putus, posisi nomor 1 ini dari heater, fuse, kemudian narik ke nomor 1 timer ini tidak bekerja. Ini kalau posisi heater pas ini beruntung karena tidak ada dingin sama sekali. Kalau pas nomor pindah ke 4 fuse atau heater putus, ini bakalan pembekuan kejadiannya. Jadi si ruangan atas ini penuh bekuan es guys. Jadi sistem kerja timer ini saya kasih tahu habis, supaya Anda tahu untuk sebuah bayangan bahwa ini adalah bayangan. Sebelum berangkat Anda sudah tahu ini sistemnya kalau si fuse ini putus guys. Malam guys.